Film dimulai dengan seorang laki-laki yang memelihara tuyul. Dia hidup kaya raya dan bergelimang harta. Namun ternyata dia menumbalkan istrinya sendiri sebagai ibu susu untuk tuyul peliharaannya. Istrinya itu bernama Marni. Dia hanya dikurung di dalam sebuah ruangan dan hanya dijadikan alat untuk menyusui tuyul itu. Suatu hari hujan dan badai pun tiba. Angin kencang membuat pohon menembus kaca rumah. Di saat itulah Marni memiliki kesempatan untuk kabur. Diam-diam dia naik ke atas tembok, lalu ia bisa kabur lewat sana. Di sisi lain sosok tuyul itu pun datang untuk menyusu kepada Marni. Ia seketika menjerit karena Marni tidak ada di sana. Jeritan tuyul membuat laki-laki itu sadar jika istrinya berusaha kabur. Marni terus berusaha melarikan diri. Dia tidak mau sampai tertangkap lagi. Lalu ia pun berlari ke tengah ladang. Saat itu suaminya minta Marni agar tidak pergi. Namun Marni tidak sudi. Dan ia pun berjanji, sampai mati pun ia takkan pernah memaafkan suaminya. Lalu seketika petir turun menyambar Marni. Hingga ia pun meninggal dalam keadaan gosong. Dan film Pamali Tumbal baru saja dimulai. Sebelum ke videonya, Mamang mau kasih informasi dulu. Sebenarnya, selain bikin konten, Mamang juga jualan nih, Slur. Jualan apa emangnya, Mang? Mamang jualan cemilan basreng atau bakso goreng. Makanan kekinian yang digemari oleh anak-anak muda sekarang nih. Bakso goreng yang crispy, dibaluti bumbu pedas dengan aroma daun jeruk yang sangat segar. Mamang jamin pedesnya juara, Slur. Kita nggak pelit kasih bumbunya. Cocok banget buat kalian yang suka pedas. Pasti bikin lagi. Yuk di order sekarang. Mamang taruh link toko Shopee-nya di kolom deskripsi ya. Hatur nuhun. Film kemudian beralih kepada seorang ibu bernama Ambar. Ia bekerja di sebuah warung makan. Warung makan itu milik Ibu Mursidah. Di warung makan itu ada seorang kades, namanya adalah Pak Sukiman. Ia sedang menjawab banyak pertanyaan dari para warganya. Mereka bertanya mengapa di desa ini banyak sekali perempuan yang menghilang misterius. Kemudian banyak pula warga yang sering kehilangan uang. Pak Sukiman menjawab, jika perempuan-perempuan itu tidaklah menghilang. Mereka kabur dengan laki-laki lain ke desa sebelah. Dan soal uang yang hilang, ia pun tidak mengerti itu karena apa. Mungkin ada maling di desa mereka. Selama 1 bulan, Ibu Mursidah pun sudah kehilangan 500.000. Padahal uangnya disimpan di dalam kaleng. Karena hal itu, Ibu Mursidah memberhentikan banyak pegawai di warung makannya. Sementara hanya Ibu Ambar yang masih tersisa di sana. Karena Ibu Mursidah merasa kasihan kepada Ambar. Dia sudah tidak punya suami dan harus menghidupi 2 anaknya. Ibu Ambar punya 2 anak. Yang pertama adalah Putri. Saat ini ia duduk di bangku SMA dan hampir lulus. Dan satu lagi anak laki-lakinya, namanya adalah Haji. Putri sangat berpikir keras untuk mengubah ekonomi keluarganya. Sebab semenjak papa meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Putri kemudian minta uang kepada ibunya sebesar 500.000 untuk modal mendaftar pelatihan untuk bekerja di kapal pesiar. Namun ibu melarangnya. Ia tidak mau Putri bekerja di sana karena hal itu jauh dengan keluarga. Untuk apa sukses tapi kalau jauh sama keluarga? Lebih baik uang 500.000 itu dipakai untuk bayar uang sewa rumah ini dan juga SPP Aji yang sudah menunggak selama 2 bulan. Hal itu pun membuat Putri merasa kesal. Putri yang bersedih curhat kepada sahabatnya. Ia pun menceritakan tentang keinginannya untuk bekerja di kapal pesiar. Namun Kiki menyarankan agar Putri mendengarkan saja nasihat ibunya. Itu adalah yang terbaik untuk Putri. Selain itu, Putri juga memiliki wajah yang cantik. Dia harus kerja di kapal untuk menjadi sukses. Dia bisa menjadi model di ibu kota. Lalu adegan beralih. Saat itu Ibu Ambar belum bisa dibayar oleh Ibu Mursidah. Hal itu karena uang Bu Mursidah hilang secara terus-menerus. Saat itu Bu Ambar pun ingin pinjam uang kepada Bu Mursidah untuk bayar SPP Aji. Tetapi Ibu Mursidah tidak sanggup. Orang ia bayar gaji pun gak bisa, apalagi minjemin uang.
Bu Ambar pun pulang. Ia berpikir dengan keras bagaimana caranya mendapatkan uang. Ketika ia duduk istirahat di pos ronda, ia mendengarkan suara yang aneh. Ternyata itu adalah suara kresek yang terjatuh sulur. Dan di dalam kresek itu ada segepok banyak uang. Bu Ambar terkejut melihat itu, dan ia pun segera datang ke rumah Pak Kades untuk menyerahkan uang itu. Lalu kemudian keluarlah Tambong, asistennya Pak Kades. Dia menyuruh Bu Ambar untuk tunggu dulu di depan. Saat menunggu Pak Kades datang, Bu Ambar pun berubah pikiran. Ia pun memutuskan untuk mengambil uang itu daripada diberikan kepada Pak Kades, karena ia lebih membutuhkannya. Namun itu adalah keputusan yang salah. Pada malam harinya, akibat Bu Ambar mengambil uang itu, dia mulai mengalami kejadian aneh. Saat tidur, ia terus mengatakan, "Corong ireng." Hal itu pun membuat Aji terbangun dari tidurnya. Kemudian Aji pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah itu ia terkejut karena melihat sekelibat sosok anak kecil, mirip seperti tuyul sulur. Lalu saat itu Aji melihat ibunya berjalan sambil tertidur dan terus menyebutkan corong ireng. Lalu Aji memberitahukan kakaknya tentang hal tersebut. Setelah itu Putri melihat kepiting milik Aji yang ada di dalam baskom, airnya berputar dengan sendirinya. Ternyata air itu pun dimainkan oleh sosok tuyul itu, dan rupanya dia ada di belakang Putri. Keesokan harinya, Putri main ke rumah Kiki. Kiki punya kakak namanya adalah Nurdin, dan ternyata di film ini ada Cecep dari film Pamali sebelumnya. Dan Cecep itu ceritanya adalah sepupu dari Kiki. Pada saat itu, Cecep juga berencana ingin bekerja di kapal pesiar. Bang Nurdin mengatakan jika nanti Cecep bisa latihan bareng sama Putri buat kerja di kapal pesiar. Lalu Nurdin pun akan memotret mereka bertiga untuk kenang-kenangan. Kemudian Cecep bertanya, "Emang di desa ini boleh ya foto bertiga? Bukannya itu pamali, nanti orang yang di tengah bakal kena sial." Tetapi warga di desa ini tidak ada yang percaya dengan pamali. Dan Nurdin pun segera memotret mereka bertiga. Malam semakin larut. Saat itu Putri sangat terkejut karena ibunya tidak ada di rumah. Putri dan Aji segera datang ke rumah Kiki lagi. Ia memberitahukan jika ibunya tidak ada. Saat itu Nurdin memberikan saran agar Putri pergi ke Siskamling dan memberitahukan Pak Kades jika ibunya menghilang. Saat itu Nurdin menyuruh Cecep untuk mengantar Putri ke Siskamlingnya. Putri takut berduaan dengan Cecep aja. Dia ingin Kiki ikut bersamanya. Lalu Putri meminta Aji untuk menunggu bersama Nurdin di rumahnya. Kemudian mereka bertiga pun datang ke Siskamling. Putri segera melaporkan jika ibunya menghilang. Pak Kades mengatakan Ibu Ambar itu tidak menghilang. Ibunya Putri baru saja pergi ke kota. Dia pergi malam-malam supaya sampai pagi hari. Sebenarnya Ibu Ambar tidak mau memberitahukan hal ini kepada anak-anaknya, supaya mereka tidak bersedih. Karena Ibu Ambar itu sudah berhenti kerja di warung makan Ibu Mursidah. Jadi mau tidak mau, dia harus kerja di kota. Namun keesokan harinya, Putri merasa aneh karena ibu tidak mungkin ke kota. Soalnya baju-baju ibu dan juga sendalnya masih ada di rumah. Ia yakin ibu tidak pergi ke kota. Dan ia pun merasa aneh karena menemukan uang yang sangat banyak di kantong ibu. Dan di saat sedang kebingungan, Putri memarahi Aji yang terus mencoret-coret tembok rumah. Ternyata Aji tidak sekedar mencoret-coretnya. Dia menggambarkan sebuah corong hitam yang terus disebutkan oleh ibu saat sedang tidur. Ketika melihat gambarnya, Putri, Kiki, dan Cecep seketika sadar jika itu adalah corong pabrik. Dan di desa ini pun hanya memiliki satu pabrik saja. Pabrik kimia milik Pak Karsono, orang paling kaya di desa ini pada saat zaman dulu. Tapi sekarang pabrik itu pun terbengkalai dan tak ada yang berani memasukinya. Karena pabrik itu terletak di tengah hutan dan konon katanya di dalamnya ada tuyul. Sementara di hutan kawasan pabrik itu terdapat kuntilanak hitam. Mendengar itu Cecep cukup terkejut sebab ia mengetahui jika kuntilanak hitam adalah kuntilanak yang paling berbahaya karena dia mati dengan membawa dendam. Putri yakin ibunya ada di pabrik itu.
Dia pun segera bergegas untuk mencari ibunya. Putri, Kiki, dan Cecep akan menuju ke hutan ke kawasan pabrik itu. Putri menyuruh Aji untuk diam di rumah. Dan jika sampai larut malam mereka tak pulang, Aji disuruh untuk datang saja ke rumahnya Pak Nurdin. Cukup lama mereka berada di perjalanan, hingga akhirnya pada waktu maghrib mereka pun akhirnya sampai di kawasan pabrik itu. Cecep bertanya-tanya, apakah tidak pamali mereka ada di luar rumah saat waktu maghrib seperti ini. Sementara Putri tetap bersikeras ingin masuk ke kawasan pabriknya. Jika Cecep takut, Putri menyuruhnya untuk pulang saja. Di sisi lain, Tembong dimarahi habis-habisan oleh Sukiman. Ia marah karena sore tadi Tembong membiarkan Putri, Kiki, dan Cecep pergi ke pabrik itu. Sukiman memang sangat membenci siapapun yang mendekati area pabrik tersebut. Sementara itu di rumah, Aji, adiknya Putri, mulai diteror oleh sosok tuyul. Mainan-mainannya bergerak dengan sendiri. Sebuah mainan meluncur ke kolong kasur. Saat akan menggapainya, tangan Aji dipegang oleh tuyul tersebut. Pintu rumah seketika terkunci dan tak bisa terbuka lagi. Beberapa lama kemudian, beruntung Aji pun berhasil keluar dari rumah. Namun seketika ia diculik oleh Pak Sukiman alias Pak Kades Lur. Putri, Kiki, dan Cecep akhirnya memasuki kawasan pabrik. Bangunan itu tampak sangat tua dan tidak terurus. Pintu utama pun terkunci, membuat mereka sempat kebingungan. Namun Putri berhasil membuka gembok pintu itu dan mereka masuk ke dalam. Baru saja mereka masuk ke dalam, sekelompok kelelawar berterbangan seolah menyambut mereka. Kiki menyayangkan pabrik sebesar ini dibiarkan terbengkalai begitu saja. Saat menyusuri ruangan-ruangan, mereka pun menemukan foto-foto lama dari pemilik pabrik ini. Namanya adalah Mbah Karsono. Dan di antara foto-foto itu, terdapat foto Pak Sukiman alias Pak Kades. Dari situlah mereka baru mengetahui jika Pak Sukiman ternyata dulu pernah bekerja di pabrik milik Pak Karsono. Tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan. Putri yakin itu adalah suara ibunya, yakni Ibu Ambar. Mereka mengikuti suara itu sambil memanggil nama Ibu Ambar. Namun yang mereka temukan justru adalah sebuah lorong menuju ke ruang bawah tanah. Dan di ruangan itu terdapat beberapa peti tua dan juga tumpukan uang. Putri mengatakan uang itu adalah uang yang ada di tas milik ibunya. Kiki bercerita itu adalah uang tumbal. Uangnya sengaja diletakkan secara sembarangan dan orang yang mengambilnya akan dijadikan tumbal. Lalu Kiki menemukan banyak foto perempuan. Salah satunya adalah foto Ibu Ambar. Mereka yakin Ibu Ambar telah dijadikan target tumbal. Tiba-tiba sebuah lemari terbuka dan sosok mayat perempuan jatuh keluar. Mayat-mayat lain pun mulai berjatuhan dari langit-langit pabrik. Sosok itu pun mencengkram dan mencoba menyerang mereka. Cecep mengajak Kiki dan Putri untuk segera keluar dari pabrik ini. Namun Putri menolak. Ia yakin ibunya masih hidup dan ada di sana. Cecep marah karena ia pernah mengalami kejadian seperti ini, di mana sahabatnya tewas dalam situasi berbahaya seperti ini. Akhirnya Cecep memutuskan untuk pulang dan mencari bantuan kepada warga desa. Kiki dan Putri menyusuri halaman belakang pabrik dan mereka pun menemukan sebuah rumah yang besar. Mereka menduga itu adalah rumah milik Pak Karsono, pemilik pabrik terbengkalai itu. Di sisi lain, Cecep dipukul dari arah belakang hingga ia pingsan. Ternyata itu adalah ulah Pak Sukiman dan terlihat dia pun sedang menyekap Aji, adiknya Putri. Sementara Putri dan Kiki masuk ke rumah besar tersebut. Kiki menemukan sebuah kotak musik. Saat musik itu menyala, Kiki terus memotret. Bahkan ia sempat memotret sosok kuntilanak hitam yang muncul sekelibat. Mereka pun menemukan tumpukan uang dalam jumlah yang besar. Mereka semakin yakin bahwa Pak Karsono yang telah menjalankan pesugihan tuyul. Namun saat itu mereka heran karena melihat foto Pak Sukiman beserta istrinya di dalam rumah tersebut. Ternyata istri Pak Sukiman adalah Marni
yang meninggal di awal film tadi. Jika Marni adalah istri Pasukiman, berarti Pasukimanlah pemelihara tuyul itu. Karena di awal film, dia menumbalkan Marni untuk menjadi ibu susu bagi tuyulnya. Di sisi lain, Pasukiman ternyata membawa Cecep dan juga Aji ke rumah tersebut. Namun mereka dikurung di ruangan berbeda. Ia pun memberi Tembong sebuah permen narkoboy, sebagai alat kendali agar dia selalu patuh kepadanya. Putri dan Kiki pun menemukan sebuah buku tua, penjelasan tentang pesugihan tuyul. Di dalamnya tertulis bahwa pesugihan ini hanya bisa berjalan jika pemilik tuyul masih hidup. Dan tuyul selalu membutuhkan seorang perempuan sebagai ibu susunya. Dan tuyul pun takut dengan cermin. Dari situ mereka sadar pelaku pesugihannya tidak mungkin Pak Karsono karena dia sudah meninggal. Dan mereka seketika curiga kepada Pasukiman. Dialah yang memelihara tuyul tersebut. Kemudian Putri kembali mendengar suara ibunya. Ia pun berpisah dengan Kiki untuk mencari sang ibu. Putri akhirnya menemukan ibunya sedang disekap di sebuah ruangan. Kedua payudaranya pun berdarah sulur. Ia dipaksa menjadi ibu susu untuk sang tuyul. Putri menangis saat mengetahui ibunya dijadikan tumbal. Di sisi lain, Kiki melihat Cecep. Namun sosok itu bukanlah Cecep yang nyata. Kiki justru dijebak ke sebuah ruangan yang penuh dengan cermin. Kotak musik seketika berbunyi. Kuntilanak hitam pun seketika keluar. Dan dia menarik kepala Kiki ke arah kaca cermin. Sehingga Kiki pun tewas secara mengenaskan. Tidak lama dari itu, Putri menemukan jasad Kiki. Ia pun menangis histeris. Ia merasa kematian Kiki adalah salahnya. Di sisi lain, Nurdin, kakaknya Kiki, datang ke pabrik itu juga. Karena ia mengetahui Kiki, Cecep, dan Putri datang ke pabrik ini. Dan ia merasa khawatir Kiki belum pulang padahal sudah malam. Saat itu ia pun bertemu dengan Pasukiman. Pasukiman menyembunyikan sebelah tangannya di belakang punggungnya. Nurdin mengatakan jika Pasukiman seperti memelihara tuyul karena posisi tangannya seperti itu. Pasukiman memang memelihara tuyul, tapi tangannya di belakang punggung karena dia menyembunyikan sebuah kapak. Dan di saat itu juga Pasukiman menancap Nurdin dari arah belakang, sehingga Bang Nurdin pun tewas secara sia-sia. Di sisi lain, Cecep yang sebenarnya masih disekap dengan Aji, dan ia pun berhasil melepas ikatannya, dan mereka mencoba untuk kabur. Putri dan ibu berhasil kabur dari rumah besar itu, namun nahas mereka pun ketahuan oleh Pasukiman. Bu Ambar menyuruh Putri untuk pergi duluan. Akhirnya Sukiman berhasil menangkap Ambar kembali. Sukiman mengatakan Ambar tak bisa bebas dari sini. Ada kuntilanak hitam alias arwah Marni yang akan menyerang siapapun yang datang ke tempat ini setelah waktu maghrib. Ketika itu Putri pun datang. Ia berusaha merebut kapak Pasukiman. Keributan terjadi tanpa sengaja. Kalung jimat Pasukiman jatuh tanpa sadar. Tiba-tiba sosok Marni muncul. Selama ini Sukiman aman karena dia memakai jimat kalung itu. Tetapi jika jimatnya lepas, maka Sukiman pun dapat diserang juga. Namun saat itu, Sukiman berhasil merebut kembali jimatnya. Dia menunjukkan itu kepada Marni, sehingga ia seketika lenyap. Setelah itu Sukiman mencari Ambar lagi. Ia perlu ibu susu untuk tuyulnya. Saat itu Sukiman mengancam, jika Ambar tidak mau menyerahkan diri, maka Aji anaknya Ambar akan ia celakai. Dan pada akhirnya, Ambar menyerahkan diri. Di sisi lain, Cecep dan Aji terpisah dalam pelariannya karena mereka dikejar oleh Tembong, asistennya Pasukiman. Saat itu Cecep bersembunyi di sebuah gudang yang penuh dengan patung. Seketika semua patung itu pun terjatuh dan hanya ada satu patung yang masih berdiri kokoh. Mungkin itu adalah sosok kuntilanak hitam, tapi ternyata setelah dibuka, itu adalah patung juga. Dan ternyata kuntilanak hitam ada di ujung ruangan tersebut. Kuntilanak Marni menyalakan mesin gerinda. Cecep segera kabur, lalu tiba-tiba datanglah Tembong.
Namun kemudian gerinda itu pun copot, saking kencangnya berputar, dan berakhir menancap ke kepala Tembong, sehingga dia pun tewas seketika. Sementara itu Aji bersembunyi di dalam gentong. Kemudian sosok kuntilanak hitam menyamar sebagai Ibu Ambar. Dia memanggil-manggil nama Aji. Saat itu Aji tak bisa melihat dengan jelas karena kacamatanya di bawah Pasukiman. Ternyata kuntilanak itu akan membuat Aji tertimpa oleh gentong yang ada di atas. Namun seketika Cecep datang, dia menyelamatkan Aji sehingga ia yang tertimpa. Putri kemudian datang mendatangi Aji. Dia melihat Cecep sudah terluka parah. Kepalanya pun bercucuran darah. Dan kemungkinan Cecep meninggal dunia. Hari menjelang pagi. Saat itu Putri berpikir keras bagaimana caranya menyelamatkan sang ibu. Ibu akan selamat jika tuyul itu mati. Tuyul itu akan mati jika tuannya mati. Dan satu-satunya hal yang bisa membuat Pasukiman mati adalah dengan kuntilanak hitam. Namun kunti hitam itu tak bisa menyerang Sukiman karena ada jimat. Jadi satu-satunya cara mereka harus mengambil jimat itu supaya Pasukiman diserang oleh kuntilanak hitam. Di sisi lain Ibu Ambar dikurung kembali di ruangan tersebut. Lalu kemudian Pasukiman datang. Dia menyuruh tuyul peliharaannya untuk menyusu kepada Ambar. Di sisi lain Putri mempunyai sebuah rencana. Ia pun minta bantuan Aji. Aji diminta menarik perhatian Pasukiman. Aji pun berlarian dan bersembunyi di lemari yang ada di sebuah kamar. Melihat itu, Sukiman berusaha menangkapnya. Namun Sukiman mendengar suara pecahan di lantai atas. Sukiman sangat terkejut karena ruangan atas sudah kebakaran. Bahkan uangnya pun ikut terbakar. Ketika itu Aji yang sedang bersembunyi dihantui oleh Kiki, yang mana sangat menyeramkan. Untungnya ia berhasil menghindar. Aji kemudian datang ke ruangan ibunya. Lalu ia pun melepaskan ibunya. Sukiman sedang berusaha menyelamatkan uangnya. Lalu ia pun diserang oleh Putri dari arah belakang. Putri berusaha mengambil jimat kalung Pasukiman. Namun sayang Putri tak sekuat Pasukiman. Dia berujung disiksa, bahkan ditendang. Ketika Putri akan ditebas kapak, beruntung Ibu Ambar datang dan mereka pun langsung menyerang Sukiman. Dalam pertengkaran itu, kapak menancap perut Bu Ambar. Tetapi saat itu, Ibu Ambar telah berhasil mengambil kalung jimat tanpa Sukiman sadari. Lalu kemudian mereka mengurung Sukiman di ruangan tersebut dan pintu disegel oleh kapak sehingga tak bisa dibuka. Kemudian Aji seketika ditarik oleh tuyul. Putri bergegas untuk menyelamatkan Aji. Saat itu tiba-tiba Putri diserang oleh tuyul sampai tercebur ke dalam kolam. Tuyul marah karena Putri akan membuat tuannya mati. Di sisi lain, kuntilanak hitam mendatangi Sukiman. Ia sudah sangat dendam kepada suaminya itu. Dan dia segera membunuh Sukiman dengan serangan banyak pecahan kaca. Dan pada akhirnya Sukiman tewas dan tuyul itu pun ikut musnah. Pada akhirnya, teror tuyul dan kuntilanak hitam sudah usai. Putri dan Aji segera menghampiri ibunya. Namun Bu Ambar sudah mengeluarkan banyak darah. Ia tak kuat lagi dan tidak lama Bu Ambar menghembuskan napas terakhirnya. Setelah semua kejadian itu, Putri menjadi percaya dengan Pamali. Ternyata benar, foto bertiga itu adalah Pamali, karena yang di tengahnya akan mengalami sial. Dan saat itu, ketika mereka foto bertiga, Kiki yang ada di tengahnya, sehingga dia berujung meninggoy. Sementara itu, Cecep rupanya masih hidup, walaupun seluruh badannya dibaluti oleh perban. Dan saat itu juga ada Mila dan Neneng yang menjenguknya. Mereka adalah teman-teman Cecep saat ada di Dusun Pocong. Ketika itu, Mila pun mendapatkan sebuah pesan. Pesan itu dari desa Rancabugang, alias Dusun Pocong. Mila dikabari jika ada sesuatu yang terjadi lagi di Dusun Pocong. Dan ini pun menandakan
jika akan ada film Dusun Pocong yang keduanya selur. Dan film pun berakhir. For two